Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan kembali dalam perkuliahan ini. Pertama-tama, Bapak mohon maaf dulu ya, minggu kemarin tidak sempat mengisi perkuliahan karena Bapak sedang ada Nggih, Pak. acara keluarga gitu ya. Nggih, Pak. Oke, Acara pernikahan. ya betul sekali. Oke, baik. Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang mata kuliah manajemen keuangan. Baik, ini sudah ada pesertanya sekitar 40 orang. Bapak langsung saja memulainya ya. Baik. Oke, baik. Manajemen keuangan ya. Nah, beberapa waktu yang lalu itu sempat ada pemberitaan ya tentang ini ya pembangunan kilang minyak Pertamina di Desa Tuban, yaitu kerjasama Indonesia dengan Rusia, di mana di satu desa itu tiba-tiba kaya mendadak gitu ya, tajir mendadak karena lahan sawahnya dia itu akan dibangun kilang minyak Pertamina sehingga dibeli lah kira-kira gitu sama Pertamina, dan dibelinya dengan harga yang cukup tinggi ya, sampai miliaran rupiah gitu, sehingga satu desa itu tiba-tiba kaya semua jadinya ya. Saking kayanya dia beli mobil bersamaan gitu ya, ada belasan sampai puluhan mobil dia beli secara bersamaan gitu ya. Ini sempat heboh kemarin beritanya. Jadi tanah warga yang kena gusur itu diberikan ganti untung ya, jadi bukan ganti rugi tapi benar-benar ganti untung ya. Rata-rata per kepala keluarga yang ada di desa Tuban itu dapat 8 miliar ya. Jadi yang awalnya sekedar masyarakat desa tiba-tiba dapat 8 miliar gitu ya. Uang yang sangat banyak, bahkan ada yang sampai puluhan miliar dapat itu ya, yang punya tanah cukup luas gitu, berhektar-hektar ya. Nah, kemudian uang tersebut seketika itu juga langsung dibelikan mobil mewah ya. Dan tidak hanya satu ya, tapi bisa dua, tiga bahkan gitu ya, mobil-mobil mewah seperti Fortuner, Innova, dan lain sebagainya secara tunai gitu ya. Nggak pakai kredit-kredit, langsung tunai. Nah, peristiwa tersebut itu dalam kacamata manajemen keuangan, eh, kehadiran uang, adanya uang itu memang harus dimanage sedemikian rupa ya. Seharusnya uang tersebut tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang konsumtif seperti membeli mobil mewah, tetapi juga untuk hal-hal yang sifatnya produktif ya. Kenapa? Karena kalau sekedar konsumtif ya dikonsumsi begitu saja, suatu saat pasti akan habis. Dan ketika dia sudah habis, sudah selesai, nggak ada kekayaannya ya. Tetapi kalau dia bisa memanage dengan baik, ditempatkan di hal-hal yang produktif, maka dana tersebut tidak habis dikonsumsi, melainkan bisa produktif, bisa menghasilkan lagi, sehingga yang kaya itu nggak hanya dirinya dia, tapi juga bahkan sampai keturunan atau anak cucunya kelak gitu ya. Sehingga kalau adanya manajemen keuangan itu uangnya tidak habis, tetapi terus berkembangnya, sehingga di sanalah pentingnya manajemen keuangan itu ya. Nah, manajemen keuangan sendiri, kalau kita lihat, itu memiliki makna adalah kegiatan merencanakan, dari kata manajemen ya, kita sudah pelajari manajemen di semester kemarin, itu kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol uang, dalam hal ini karena manajemen keuangan, yang dimiliki untuk mencapai tujuan ya. Nah, manajemen keuangan ini, yaitu orang yang melakukan manajemen kan disebut dengan manajer. Karena ini manajemen keuangan, maka dilakukan oleh manajer keuangan ya. Jadi manajer keuangan dalam lingkup sebuah perusahaan itu dilakukan oleh yang namanya manajer keuangan ya. Tentu saja manajer keuangan ini nanti berkoordinasi dengan berbagai pihak. Misalkan mau membeli mesin, maka nanti
manajer keuangannya berkoordinasi dengan manajer produksi, karena manajer produksi ini yang menangani masalah permesinan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, tujuan perusahaan sendiri tidak lain dan tidak bukan adalah profit oriented atau mencari keuntungan, mencari laba. Ya, itu tujuan utama didirikannya sebuah perusahaan. Beda halnya kalau itu sebuah organisasi atau lembaga sosial, maka tujuannya boleh jadi nirlaba ya, atau bukan mencari laba seperti kegiatan sosial dan lain sebagainya ya. Tapi kalau itu perusahaan, ya memang mencari laba ya, mencari keuntungan. Laba itu sendiri ada dua. Yang pertama laba akuntansi namanya. Ini didapatkan melalui perhitungan akuntansi. Jadi nanti pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Berapa hasil penjualannya selama berapa periode dikurangi pengeluarannya. Itu sudah labanya ya. Sederhananya seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan laba ekonomi, yaitu kekayaan yang dikonsumsi tanpa menjadikannya miskin. Nah, ini sudah level atas ya. Jadi pertama-tama perusahaan nanti akan fokus ke laba akuntansi dulu. Setelah dia bisa dapatkan itu, baru dia akan fokus ke laba ekonomi. Laba ekonomi ini perusahaan tersebut tetap bisa membelanjakan segala macam uangnya, tetapi tidak jatuh miskin, gitu ya, tidak lantas bangkrut. Gimana caranya? Nanti akan dipelajari dalam manajemen keuangan ini ya. Kemudian jika perusahaan nantinya akan mendapatkan laba tersebut atau untung, maka nilai jual perusahaan tersebut akan tinggi ya. Jadi nilai perusahaan tersebut akan maksimal, sehingga tujuan daripada manajemen keuangan itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memaksimumkan nilai dari perusahaan tersebut. Dengan perusahaan tersebut bisa menghasilkan laba, dia untung, maka nilai perusahaan tersebut menjadi tinggi. Orang-orang pada pengen untuk memiliki perusahaan tersebut karena menguntungkan, gitu ya. Kalau perusahaan tersebut rugi terus, ya jelas nggak ada nilai jualnya. Siapa yang mau punya perusahaan tersebut ya? Begitu. Oke, selanjutnya ya. Perusahaan dengan manajemen keuangan yang baik akan menghasilkan laba atau keuntungan dan menaikkan nilai perusahaannya. Itu tadi ya. Nilai perusahaan itu diukur melalui harga yang sedia dibayar jika perusahaan tersebut dijual. Jadi gimana sih cara mengukur nilai perusahaan tersebut? Caranya adalah kalau seandainya perusahaan ini dijual, laku berapa perusahaan ini? Nah, itulah nilainya, nilai sebuah perusahaan itu ya. Tentu perusahaan-perusahaan yang besar itu pasti nilainya sangat-sangat luar biasa besar juga ya kalau dia suatu saat ingin dijual ya. Kenapa? Karena kalau orang membeli perusahaan tersebut, dia bisa mendapatkan keuntungan yang banyak dari perusahaan tersebut. Nah, perusahaan ketika mau dijual, itu dapat dijual seluruhnya atau sebagian. Nah, ya. Jadi dalam dunia perusahaan, kalau suatu perusahaan mau dijual, itu bisa dijual satu perusahaan itu secara utuh atau separuhnya. Itu bisa ya, sebagiannya. Bagaimana caranya? Nanti ada di tentang saham ya, tentang pembicaraan kita tentang manajemen lembaga keuangan, khususnya tentang bursa saham. Nanti akan kita bicarakan di sana ya. Yang pasti bahwa perusahaan tersebut bisa dijual secara keseluruhan ataupun sebagian. Jadi katakan 50% itu mau dijual, itu bisa. Bisa ya. Kemudian bahkan perusahaan yang bangkrut sekalipun itu dapat dijual dan ada yang mau beli gitu ya, ada yang mau beli ya. Ini ada pembahasannya di bab-bab terakhir nanti tentang kebangkrutan ini ya. Jadi salah satu contohnya adalah teh Sariwangi ya. Kalau Anda pernah dengar atau pernah lihat ya, teh Sariwangi itu perusahaannya kemarin tahun 2018 kalau Bapak nggak salah itu dinyatakan bangkrut ya. Kenapa dia bisa bangkrut Pak? Karena manajemennya nggak bagus ya, banyak utang di mana-mana dan segala macamnya. Yang kemudian teh Sariwangi tersebut dibeli ya, dibeli oleh siapa? Dibeli oleh Unilever ya. Jadi Unilever yang beli teh Sariwangi tersebut karena teh Sariwangi ini namanya tuh sudah baik ya di masyarakat ya, penjualannya cukup tinggi dan segala macam. Kalau kita beli teh pasti yang kita ingat teh Sariwangi itu ya. Nah, itu dibeli oleh Unilever dan mereknya tetap menggunakan teh Sariwangi, hanya saja kepemilikannya sekarang dimiliki oleh Unilever ya. Nah, itu dia ya. Jadi perusahaan bangkrut sekalipun bisa kok dijual dan ada yang mau beli ya, ada yang mau beli ya. Tentu saja orang-orang yang mau beli ini adalah orang-orang yang memang pandai dalam mengelola manajemen keuangan ya, sehingga dia bisa mengubah yang awalnya perusahaan bangkrut menjadi perusahaan yang banyak untungnya lah kira-kira ya.
Semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin sejahtera pemilik perusahaan tersebut ya, pemegang sahamnya ya. Ini sudah jelas lah ya. Semakin tinggi nilai perusahaannya, semakin banyak untungnya, semakin banyak duitnya ya, semakin sejahtera sudah ya. Nah, keuangan sendiri itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama namanya personal finance atau pengelolaan keuangan individu, perorangan ya. Jadi keuangan itu bisa kita kelola secara perorangan ya, kayak Bapak sendiri sejak pertama kali bekerja dulu tahun 2013, sejak saat itu Bapak sudah mempraktekkan manajemen keuangan personal ini ya. Jadi Bapak dari gaji yang Bapak dapat, Bapak kelola, Bapak manage dengan baik, Bapak pakai bayar ini dan seterusnya gitu ya. Jadi manajemen keuangan ada yang sifatnya atau lingkupnya personal, individu ya, setiap orang gitu ya. Ini biasanya sederhana, tidak perlu aturan-aturan khusus yang gimana-gimana ya. Kemudian yang kedua ada namanya corporate finance ya, atau keuangan perusahaan, lingkupnya adalah perusahaan ya. Ya, pengelolaan keuangan perusahaan kemudian dikelola oleh siapa? Tentu saja oleh perusahaan tersebut. Dalam hal ini perusahaan tentu ada yang memiliki ya. Kalau tadi yang personal finance itu biasanya cuma satu orang, kalau perusahaan ini kan terdiri dari banyak orang gitu ya, bisa lebih dari satu orang. Kemudian kalau corporate finance atau manajemen keuangan lingkup perusahaan ini, dia punya aturan-aturan khusus. Kalau yang individu tadi kan bebas ya, nggak ada aturan apa-apa. Kita punya uang ya, kita mau kelola bagaimana-bagaimana, nggak ada aturan-aturan yang gimana-gimana banget gitu ya. Tapi kalau perusahaan tentu ada ya, ada prinsip akuntansi yang harus dia tegakkan ya, debit, kredit, dan segala macamnya. Kemudian ada perpajakan, dia harus bayar pajak ya. Kemudian ada undang-undang tenaga kerja ya, kalau dia mau gaji karyawannya harus memperhatikan undang-undang tenaga kerja, upah minimum provinsinya berapa dan seterusnya ya. Kemudian ada juga manajemen keuangan publik ya. Manajemen keuangan publik ini biasanya dikelola oleh pemerintah. Nah, kenapa dibedakan manajemen keuangan perusahaan dengan pemerintah? Karena beda tujuannya. Kalau manajemen keuangan perusahaan kan tujuannya mencari keuntungannya, tapi kalau pemerintah kan dia nggak nyari keuntungannya, tapi sifatnya melayani masyarakat gitu ya. Kayak kantor gubernur gitu, itu pengelolaan keuangannya menggunakan manajemen keuangan publik ya. Dan dia nggak nyari keuntungan ya, kantor gubernur itu nggak jualan apa-apa gitu, nggak, tapi melayani masyarakat gitu ya. Ini dikelola oleh negara melalui yang nanti namanya APBN ya. Jadi manajemen keuangan itu ada 3, ada manajemen keuangan personal individu ya, kemudian manajemen keuangan perusahaan, dan manajemen keuangan publik atau pemerintah. Nah, yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan ini adalah manajemen keuangan perusahaan ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan, ada yang ingin bertanya. Untuk absensinya nanti Bapak absensi secara ini ya, secara Bapak panggil namanya satu persatu ya, tidak perlu ditulis di kolom chatnya ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang pernah dapat uang 1 miliar mungkin? Dalam mimpi ada Pak. Ada yang tanahnya dibeli sama Pertamina? Enggak. Nggak ada, Pak. Dimas. Ada, Pak. Siapa? Dimas, Pak. Bukan Tanah saya dibeli sama Jalan Bil, Pak. dibeli Wah, sama mantap. listrik, Pak. Berapa dapat uang itu? Kurang lebih berapa juta mungkin kata Bapak itu. Pak, Tio mau jual tanahnya, mau nikah, Pak. Oh, Bisa makin menghayal, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngawak. Silakan, ada yang ingin menanggapi dulu sebelum Bapak lanjutkan. Nanti Saya, Pak. Oh, iya, silakan, Dimas Prayoga.
Bentar tuh Pak. Oke. Kan Mbak bilang kan manajemen keuangan ini kayak untuk perusahaan aja. Berarti untuk semester kali ini yang kita pelajari itu Pak, manajemen keuangan untuk perusahaan aja atau bisa di luar perusahaan Pak? Oke. Baik, manajemen keuangan yang kita pelajari di semester ini fokusnya pada manajemen keuangan lingkup perusahaan ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya bisa kita terapkan dalam manajemen keuangan pribadi, manajemen keuangan personal ya. Kalau manajemen keuangan pemerintahan mungkin sulit ya karena kita tidak masuk atau tidak merupakan bagian daripada pemerintahan ya. Tetapi kalau kita bisa manajemen keuangan perusahaan, sedikit banyak kita juga akan bisa nanti terapkan dalam manajemen keuangan personal ya, karena pada dasarnya sebenarnya mirip-mirip ya mengelola keuangan tersebut. Seperti itu ya. Iya Pak. Oke, silahkan. Ada yang lain? Cukup, Bapak lanjutkan. Oke, Bapak lanjutkan ya. Pak, silakan Pak. Apa? Ada yang mau bertanya? Oke, lanjut ya. Oke, baik. Nah, ini sedikit informasi ya, bahwa dalam tadi berbicara tentang pajak, bahwa dalam aturan perpajakan, semakin tinggi hutang yang dimiliki perusahaan, semakin sedikit kewajiban pajak yang harus dibayar. Gitu ya. Kenapa? Karena bunga pinjaman bank dapat diakui sebagai pemotongan pajak istilahnya dalam ilmu perpajakan gitu ya. Nah, oleh sebab itu kebanyakan perusahaan itu cenderung memilih pinjaman bank sebagai sumber pendanaannya. Jadi seakan-akan dia berlomba-lomba banyak-banyakan utang gitu ya, supaya apa? Supaya semakin sedikit pajak yang harus dibayarkan. Dan kalau dia memilih sumber pendanaan, dia akan lebih memilih pinjaman dari bank. Kenapa? Sebagian besar ya. Kenapa? Karena itu tadi ya, semakin tinggi bunga bank yang dia bayarkan, tentu kewajiban pajaknya akan semakin sedikit. Gitu ya. Karena kalau di sebuah perusahaan, pajak itu memang menjadi salah satu hal yang sangat penting ya. Banyak sekali perusahaan yang terlilit utang pajak, itu banyak banget ya, karena pengelolaan keuangan yang tidak beres dan seterusnya, sehingga pajak yang seharusnya dibayarkan tidak dibayarkan dan seterusnya ya. Oke, itu dia sedikit informasi bahwa di dalam aturan perpajakan ternyata semakin banyak utang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, semakin sedikit pajak yang dibayarkan ya. Oke, nah kita berbicara tentang keputusan keuangan sekarang ya. Keputusan keuangan itu ada 3 ya. Ini yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan ya. Nanti dalam beberapa bab ke depan kita akan mempelajari, ini kan ada 3 keputusan keuangan ya. Dalam beberapa bab ke depan nanti akan kita pelajari keputusan yang pertama. Kemudian beberapa bab ke depan lagi keputusan yang kedua, beberapa bab yang ke depan lagi nanti keputusan yang ketiga ya. Jadi ini adalah inti daripada manajemen keuangan ya, ada pada keputusan keuangan ini ya. Oke, keputusan keuangan yang pertama adalah tentang penggunaan dana. Jadi kalau berbicara tentang manajemen keuangan, itu pertama yang dibicarakan adalah penggunaan dana. Kalau kita punya uang, kita mau apain? Kita mau gunakan untuk apa nih uang kita itu ya? Jadi dana yang dimiliki digunakan untuk membeli apa? Kalau kita punya uang sekarang, kalau itu ini dalam konteks perusahaan ya. Kalau sebuah perusahaan punya uang, punya modal, dia mau beli apa? Dia mau beli tanah ya, dia mau beli gedung, dia mau beli mesin ya, atau dia mau nyewa ya. Dia tidak mau beli tapi dia mau nyewa. Saya nyewa ruko aja deh. Kalau saya beli tanah harganya mahal. Belum bangun gedungnya nanti biaya lagi dan seterusnya ya. Kayaknya saya lebih baik nyewa. Itu difikirkan pada saat penggunaan dana ini ya. Apakah mau digunakan untuk membeli apa dan seterusnya. Jadi hal yang pertama adalah tentang penggunaan dananya. Kalau punya uang mau dipakai apa uangnya gitu ya.
Nah, penggunaan dana ini dalam keputusan keuangan disebut dengan istilah investasi. Jadi uang yang kita punya, kita mau investasikan dalam bentuk apa? Kita mau investasikan dalam bentuk tanah kah, dalam bentuk gedung, dalam bentuk mesin, atau dalam bentuk uang saja, gitu ya, uang cash itu bisa juga. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentang memperoleh dana. Sekarang kalau kita punya uang, kita sudah beli mesinnya, kita produksi, maka tahap selanjutnya adalah bagaimana cara kita mendapatkan uang dari mesin yang kita punya tersebutnya. Sehingga keputusan keuangan yang kedua adalah tentang bagaimana memperoleh dana. Ya, dana yang dimiliki perusahaan berasal dari mana saja sumber-sumber pendapatannya ya. Apakah dari modal sendiri, ya, atau dari hutang mungkin? Ya, kita dapat hutangan dari orang sehingga itu menjadi sumber pendapatan bagi kita, atau dari hasil usaha nanti, dari laba ya. Nah, memperoleh dana ini dikenal dengan istilah keputusan pendanaan. Ya, pendanaan itu artinya adalah dari mana kita dapatkan dana. Ya, sumber pendanaan itu ada dua, ada internal dan ada eksternal. Kalau internal ya dari dalam perusahaan itu sendiri, perusahaan itu nanti beroperasional, dia dapat keuntungan, keuntungannya diputar lagi, maka itu menjadi sumber pendanaan internal. Kalau eksternal di luar perusahaan ya, bisa dengan dia ngutang ya, ngutang ke bank, ngutang ke perusahaan lain dan seterusnya. Kemudian keputusan keuangan yang ketiga adalah tentang pembagian laba. Jadi tadi dari mana perusahaan tersebut dapat uang, terus uangnya mau diapain, dan yang ketiga adalah kalau perusahaan sudah berjalan, kemudian mendapatkan keuntungan, untungnya ini mau diapain. Itu ada di keputusan keuangan yang ketiga, yaitu tentang pembagian laba. Perusahaan beroperasional dan dapat menghasilkan laba. Laba ini maksudnya keuntungan ya. Kemudian laba ini pilihannya adalah mau dibagikan, maksudnya laba ini perusahaan dapat untung, kemudian untung ini dibagi-bagikan ke yang punya perusahaan, atau keuntungan ini mau diputar lagi ke perusahaannya, beli mesin yang lebih baru lagi, beli barang-barang yang lebih banyak lagi untuk nyetok dan seterusnya ya. Nah, pembagian laba ini dikenal dengan istilah kebijakan dividen namanya. Jadi bagi-bagi laba kepada pemilik saham itu disebut dengan kebijakan dividen ya. Ini cukup banyak istilah-istilah baru yang kita pelajari di pertemuan yang pertama ini. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya istilah-istilah ini akan sering kita gunakan ya. Seperti tadi ada kebijakan dividen, kemudian pendanaan dan seterusnya ya. Nah, seringkali juga di dalam sebuah perusahaan terjadi yang namanya konflik kepentingan, ya, konflik kepentingan. Karena perusahaan itu kan terdiri dari banyak sekali pemilik ya, banyak orang lah di perusahaan itu ya. Nggak mungkin perusahaan itu isinya cuma satu orang saja ya. Banyak banget isinya ya, bahkan lebih dari satu. Bahkan boleh jadi owner atau pemilik perusahaan itu nggak hanya satu orang, tetapi beberapa orang. Katakan ada perusahaan milik keluarga. Itu berarti dia milik, katakan anaknya ada 3 ya, maka pemiliknya ada 3 dalam hal itu ya. Atau beberapa perkumpulan ya, orang-orang ngumpul sekitar 50 orang membentuk satu perusahaan, maka pemiliknya ada 50 orang tuh ya, artinya lebih dari satu pemiliknya ya. Dan sekian banyak orang tersebut pasti pemikirannya berbeda-beda. Nah, pemikiran yang berbeda-beda tersebutlah yang menyebabkan adanya konflik kepentingan di sana ya. Belum lagi biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu antara pemilik perusahaan dengan yang mengelola perusahaan itu berbeda. Biasanya kalau pemilik perusahaan itu dia maunya santai-santai di rumah sudah ya. Ini perusahaan saya serahkan kepada pengelola. Nanti dia nyewa orang, ini kamu kelola perusahaan saya. Pokoknya kamu tinggal laporkan ke saya. Pemiliknya biasanya bos-bos itu kan santai-santai, tidak terlalu ngurus perusahaannya, cukup dia ngontrol-ngontrol saja ya. Nah, ini pun seringkali terjadi konflik di sini ya. Pemiliknya mau seperti ini, kemudian yang mengelolanya mau seperti ini. Misalkan contoh ya, perusahaan dapat untung 1 miliar. Pemiliknya bilang, udah untung 1 miliar itu untuk saya saja, bagikan ke pemilik. Karena saya punya perusahaan kan, saya mau pergi jalan-jalan keluar negeri dan segala macamnya. Tapi pengelola perusahaan bilang, Pak, kita lagi butuh mesin nih karena mesin kita rusak nih yang kemarin. Sehingga rencananya keuntungan yang 1 miliar tadi kita mau pakai beli mesin baru. Nah, ini kan sudah berbeda nih kepentingannya. Nah, kepentingan yang berbeda inilah menyebabkan terjadinya konflik kepentingan tersebut ya. Sering terjadi konflik ya.
Nah, biasanya setiap 1 tahun sekali nanti akan ada rapat ya. Rapat tahunan lah kira-kira gitu ya, namanya rapat umum pemegang saham. Di sanalah dibahas laba itu mau diapain, seperti yang Bapak ceritakan tadi ya. Apakah labanya mau diambil sama pemiliknya atau mau diputar kembali oleh pengelolanya. Nah, pemilik perusahaan ingin laba dibagikan, tetapi pengelola perusahaan ingin labanya ditahan, diputar kembali, sehingga terjadi perbedaan kepentingan tersebut ya. Nah, karena terjadinya konflik kepentingan tersebut, manajemen keuangan ini hadir untuk memberikan solusi atas konflik yang terjadi tersebut. Ya, jadi nanti manajemen keuangan ini akan melakukan analisa ya terhadap perusahaan tersebut. Kalau memang nanti perusahaan tersebut setelah dianalisis, oh perusahaan ini sedang tumbuh-tumbuhnya nih, penjualannya sedang banyak-banyaknya nih, maka akan lebih baik kalau laba yang ada tersebut, keuntungan yang ada tersebut diputar kembali dulu, dibeliin mesin yang baru lagi, ya, kemudian ditambah stok barangnya lagi, karena apa? Perusahaan tersebut sedang tumbuh-tumbuhnya nih, sedang ngetren-ngetrennya nih ya, supaya keuntungannya bisa lebih maksimal lagi. Nah, nanti kalau perusahaan ini sekiranya sudah cukup matang, sudah sudah cukup dewasa, penjualannya sudah baik dan seterusnya, barulah kemudian laba tersebut bisa dibagikan ke pemilik perusahaan tadi, gitu ya. Dan ini bisa dilakukan dua-duanya sekaligus kok. Artinya katakan duitnya tadi 1 miliar ya, mungkin 800 juta diputar kembali, nanti yang 200 juta mau dibagikan ke pemilik perusahaan, itu juga bisa ya. Tetapi perhitungan dan segala macamnya itu dilakukan melalui manajemen keuangan ini. Jadi manajemen keuangan ini nanti kita akan belajar ngitung, kita akan belajar menganalisis. Kalau perusahaan sedang seperti ini, baiknya seperti ini. Kalau perusahaannya sedang seperti ini, baiknya seperti itu. Seperti itu ya. Oke, sudah jam 3.30 nih ya, Bapak absensi terlebih dahulu. Kita mulai dari yang kelas A terlebih dahulu ya. Nanti kalau Bapak sebutkan namanya, bilang hadir ya. Oke, dari kelas A dulu, sebentar Bapak buka dulu ya. Oh ya, ini absensi yang ada sekarang ini sudah Bapak sesuaikan dengan data di Siakat ya. Jadi kalau nanti nama Anda tidak ada dalam absensi yang Bapak sebutkan ini, berarti tidak ada dalam Siakat namanya ya. Silahkan nanti mungkin bisa diselesaikan lah gitu ya di bagian akademik atau ini. Oke, baik, mulai dari kelas A dulu ya. Kelas A. Kelas A, Dedi Sahbudin ada? Oke, hadir. Siti Zahra. Mana Siti Zahra? Oke, hadir ya. Dila Dona Ulan. Hadir, Pak. Oke, hadir. Apriliana. Hadir, Pak. Berdua sampai lastnya tidak bisa masuk. Oh iya, apa? Berdua sama Julaila ya. Oke. Oke. Seni Sriani. Seni Sriani. Mana? Oh, hadir ya. Indah Puspita Aulia. Hadir, Pak. Oke, hadir. Atika Ulfatusani. Hadir, Pak. Hadir. Julaila, oh yang barusan ya. Hadir. Oke.
Ari Nur Fariza. Ari Nul Fariza. Sekali lagi, Ari Nul Fariza. Nggak ada ya. Hadir. Amelia Hartati. Hadir. Oke, hadir ya. Muhammad Amrullah. Hadir. Oh, ada. Muhammad Amrullah. Hadir. Hadir ya. Ya, Zahwa Ananda. Hadir, Pak. Ya, Zahwa. Hadir, Pak. Hadir. Coba Lagi sakit dia, Pak. yang lain diam dulu ya, biar Bapak bisa lihat orangnya. Pak hadir. Bazawa Ananda hadir, Pak. Oke. Nur Hidayah. Hadir, Pak, hadir. Oke, Nur Hidayah hadir ya. Eni Hidayati. Hadir, Pak. Oke, hadir. Fahri Hidayat. Hadir, Pak. Oke, Fahri hadir. Indah Alawiyah. Hadir, Pak. Indah Alawiyah hadir. Itu. Hadir, Pak, hadir. Pangestu hadir. Deksa Ya, Pak, hadir. Prasetya. Iya, Pak. Nggih, Pak, hadir. Hadir Deksa. Sasmita. Hadir, Pak. Sasmita hadir. Indazil Arzi. Indazil Arzi. Hadir, Pak. Mana nih? Indazil. Oh ya, oke. Oke. Indazil Arzi namanya langsung aja ya, ditulis Indazil Arzi. Nggak usah pakai Win Mataram gitu ya. Nanti diganti ya. Najibatul Ula. Najibatul Ula. Ula Najibatul. Nah, ada juga ya. Dimas Prayoga. Hadir, Pak. Oke, hadir. Indra Ardani. Indra Ardani. Hadir, Pak. Oke, hadir. Hadir. Mubarak Ali Sultoni. Mubarak. Mubarak. Hadir, Pak. Hadir. Hujan besar, Pak. Hujan besar. Oke, Tony Hadir, Pak. hadir ya. Yulia Safitri. Hadir, Pak. Yulia Safitri hadir. Rina Fadila. Hadir, Pak. Mana? Rina Fadila kelas A ya? Ya, Pak, alhamdulillah. Sudah ganti. Oke. Zaldi Ikhwanuddin. Hadir, Pak. Oke, Zaldi hadir ya. Yuni Astuti. Hadir, Pak. Oke, hadir. Hadir. Yulia Dintasari. Hadir, Pak. Hadir. Oke, hadir. Selamat Rahayu Putri. Hadir, Pak. Oke, hadir. Rosiana Eka Putri. Rosiana. Hadir, Pak. Oke, hadir. Gina Afril. Hadir, Pak. Gina Hadir. hadir. Oke, yang kelas A ada yang belum disebutkan namanya? Yang kelas A ada yang belum disebutkan namanya? Sudah ya? Oke. Ari Nur Fariza dia gangguan, Pak. Ari Macet-macet katanya.
Bentar. Hari Nulfariza. Oh iya, mana dia? Tadi dia macet-macet udah dia bilang hadir. Nanti Hadir Pak, hadir. Sinyalnya kesandap. Halo Pak. hari hadir ya. Pak. Nulfariza. Oke, sip. Hadir Pak. Oke. Yang tidak hadir hanya Najibatul Ula. Betul. Nggak ada orangnya ya, Najibatul Ula. Oke, sip. Kita lanjut ke kelas B sekarang ya. Oke, yang kelas B. Kelas B. Lia Afrianti. Hadir. Hadir Pak. Hadir. Oke, Lia Afrianti hadir ya. Ika Mulyani. Hadir Pak. Hadir Pak. Mana? Hadir Pak. Oke. William Astutin. Dewi Lian Astutin. Dewi Astutin. Oke, azan. Kita tunggu sebentar azannya ya. Iya Pak. Wes sumpah. Hadir. Nohiki muncul ya, Bun. Tes. Oke, baik ya. Azannya sudah selesai. Sekarang Bapak lanjutkan. Tadi sampai Dewi Lian Astutin. Tidak ada ya. Baik, Selviana Praharti. Hadir Pak. Hadir. Hadir. Oke. Aidia Firdausi. Hadir Pak. Aidia hadir. Muhammad Nohiki. Muhammad Nohiki. Hadir. Dan sama Pak. Amin, terima kasih ya. Doali. Hadir Pak, hadir Pak. Hadir. Fani Apriliani. Hadir Pak. Oke, hadir. Geva Suhirman. Geva Suhirman Maharani. Dia tadi. Geva Suhirman. Hadir. Rani. Hadir ya, Rani. Oke. Bukan Pak, tapi Geva tadi hadir. Mungkin dia keluar. Oke. Nanti kalau dia hadir di pertengahan kuliah, langsung saja sebut ya. Saya hadir Pak, gitu.
Baik, Sri Maharani. Hadir, Pak. Oh. Baik, Sri Maharani ini panggilannya Rani. Kalau yang Geva tadi panggilannya Geva ya? Iya, Pak. Oke. Fadila Amalia Putri. Nggak bisa masuk, Pak. Katanya dari tadi udah dia coba. Oh, oke. Fadila. Kurang beruntung. Bisa nebeng sama temennya kok. Kalau ini ya berdua atau bertiga nggak masalah. Ya, ke rumah. Ya kalau jauh-jauh rumahnya gimana, Pak? Cari yang Apa gunanya Gojek tuh? Terus kalau dia di Sumbawa, kamu di Mataram gimana coba? Ada buaya. Sabar. Sabar. Nohiki keluarga Geret, Pak. Bapak dulu pernah naik Grab apa Gojek gitu ya, pergi ke kampus waktu itu kalau nggak salah. Jangan, Pak. Yang jadi drivernya itu ternyata mahasiswanya Bapak sendiri. Dia liar Gojek itu, Pak, yang helm hijau, Pak. Ya karena itu Nohiki itu, Pak, yang Bapak pakai. Oh, Bisa mantan Gojek, Pak, tapi dia gagal. Pantesan ya. Bapak bilang, Bapak ketemu, Pak, saya mahasiswanya, katanya. Oh, alhamdulillah, bagus ya. Selain kuliah dia juga nyari uang sampingan gitu ya, Gojek, karena kebetulan dia ada motor gitu ya. Akhirnya Bapak kasih tips dia lewat aplikasi Gojeknya itu ya. Oke, gitulah ya. Tadi sampai Fadila Amalia Putri ada? Bisa masuk. Yang tadi nggak bisa masuk ya? Iya, Pak. Nanti kalau dia masuk bilang aja ya, langsung. Mukramin. Mukramin ada ya. Mungkin sudah berubah jadi Mukra Plus mungkin ya. Rizky Ardian. Hadir, Pak. Mana nih? Rizky Ardian hadir ya. Hadir, Pak. Cerwin Riza. Kang Bucin. Cerwin Riza. Mungkin nggak dengar, Pak. Kurang keras katanya. Ada tadi, Pak. Cerwin Riza. Lagi ngebucin dia, Pak. Tuh. Ada tadi Cerwin, Pak. Oke. Bapak kasih tanda aja dulu ya. Nanti kalau hadir, bilang, Pak, saya bucin gitu. Ya, Mungkin Pak masih dia itu. Yulia Aprianti. Hadir. Yulia, oke, hadir. Zamroni Azwar. Tidur kayaknya, Pak. Zamroni Azwar. Ya habis kuotanya, Pak. Oh, astaga. Nanti kalau habis kuotanya WA Bapak aja ya, nanti Bapak yang beliin kuotanya. Pak, kuota saya habis, Iya, Pak. Pak. Pak, ya Allah, Saya kayaknya mau keluar ini, Pak. Dari Zoom ini, Pak. Ya Allah. Saya, Pak. Pak, saya Saya habis kuota, Pak. Kalau yang rumahnya deket-deketan, pada saat Zoom ini berdua aja atau bertiga, ganti-gantian. Umpama minggu ini pakai HP-nya. Nanti minggu depan. Jauh rumahnya, Pak. Pak jauh lintas Dari kecamatan, ujung ke ujung. Pak, jauh. Hati-hati, Pak, banyak buaya betina. Hati-hati, Pak, buaya betina mulai aktif, Pak. Rizka si buaya betina, Pak. Mulai aktif nih, Bun. Iya, Rizka si buaya betinanya, Pak. Lazim, jangan gitu dong. Oke. Ternyata buaya tuh nggak hanya jantan ya, ada yang betina juga ya. Namanya juga Bu Aya ya, bukan Pak Aya ya. Lebih sakit yang betina, Pak. Lebih ganas, Pak. Saya curhat. Maaf ya. Tadi sampai mana? Tadi sampai Zamroni Azwar ya. Sekarang Nurul Fadilah.
Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Henny May. Henny Hadir, May. Pak. Hadir, Pak. Hadir. Oke, hadir ya. Ida Rahmawati. Ida Rahmawati. Hadir, Pak. Oke, hadir. Siti Rosdiana. Habis kuotanya, Pak. Habis kuota, waduh. Sini saya catering. Hadir, Pak. Beliin Pak, beliin. Oh, Najibatul Ula ada ya? Iya, Pak. Maaf, baru ada kuota, Pak. Oke, tidak apa-apa. Kasihan. Dia bercanda Najib tuh Pak. Ya bohong itu Pak. Sebentar, kelas A. Wih, beneran, Pak. Bohong Najib tuh Pak. Najibatul Ula tadi kelas A ya? Najibatul Ula kelas apa? Oke, sebentar. Boleh keluar kalau udah di absen, Pak. Boleh, Nggak bebas. boleh. Weh, belum selesai kuliah nih. Lagi sebentar selesai kok kita nih. Weh, hargai Indra weh. Ya Allah, Dila nih. Kuota. Oke, sebentar. Tipis, Bray. Najibatul Ula. Oke, sudah. Yep. Najibatul Ula sudah ya. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Tadi sampai mana kita tadi nih? Tadi Siti Rosdiana. Sampai Gojek Pak, Gojek. Henny May. Siti Rosdiana. Siti Rosdiana nggak ada ya? Kuota juga, Pak. Oke. Hari Safitri. Hadir, Pak. Hadir. Rizka Intan. Hadir, Pak. Oh, yang tadi buaya itu ya? Iya Pak, buaya betina. Setuju Pak, setuju. Buaya betina. Ya Allah. Udah terlalu banyak korban Pak. Banyak Pak. Astaga. Yang bilang setuju udah digosting Pak. Supaya saya bayain. Hadir. Putri Lestari. Pak, hadir kok Pak, Cerwin Riza. Oh, Cerwin Riza hadir. Sebentar. Cerwin Riza hadir. Oke. Putri Lestari. Ada Bapak nggak hadir. Tidak ada ya. Ulia Nurul Aini. Ada ya. Oas Rajafi. Buaya. Oas Rajafi. Ada dia tadi. Hadir Pelan Pak. suaranya, Pak. Oke, hadir ya. Dia macet Pak karena ada buaya. Hadir Pak. Kamu tuh buaya. Oke. Sesama buaya dah. Melisa Asmayani. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Melisa ada ya. Muhammad Ridho Ahkam. Abruri. Muhammad Ridho. Nggak ada ya. Melisa Triana Putri. Dia keluar tadi Pak, pertengahan. Hadir dari tadi Pak. Kuotanya habis. Oke. Aku kasih tanda aja dulu ya. Nanti kalau hadir langsung sebut nama. Zainuddin. Hadir Pak. Zainuddin hadir. Nurul Aulia Insani. Hadir, Pak. Hadir. Fatul Mubarak. Hadir Pak. Hadir. Alfian.
Alfia. Aulia rahmatullah. Aulia rahmatullah. Aulia rahmatullah nggak ada ya. Oke. Polos. Ada yang belum disebut namanya kelas B? Alfia, Pak. Magfiroh. Alfia Magfiroh hadir ya. Oke. Sip. Ada yang belum disebut namanya? Saya. Nama saya melonjak ke semester 4, Pak. Oke. Muhammad Ridho Ahkam ada? Hadir Pak, hadir. Oke, siap hadir ya. Sip, ada yang baru masuk silahkan. Mau di absensi yang kelas B? Ada yang baru masuk? Saya Pak, Mukramin Pak. Mukramin. Oke, Mukramin hadir ya. Sip. Ada lagi yang baru masuk silahkan. Oke, ini yang tidak hadir pertama Dewi Lian Astutin, Geva Suhirman, Fadila Amalia, Zamroni Azwar, Siti Rosdiana, Putri Lestari, Ulia Nurul Aini, Melisa Triana Putri, Aulia Rahmatullah. Itu yang nggak hadir ya. Oke, baik. Bapak lanjutkan pembahasannya ya. Sedikit lagi nih. Gepa, sebut namamu Gepa. Oke, sebentar. Oke, baik. Bapak lanjutkan pembahasan materi kita. Kita sampai jam 16.30 ya, atau setengah 5 ya. Oke, tentang pasar keuangan ya. Pasar keuangan adalah seperti namanya, pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli ya. Nah, dalam hal ini penjual adalah pihak yang dalam hal pengertian pasar keuangan ini, penjual yang dimaksud adalah pihak yang memiliki kelebihan dana. Jadi ada pihak-pihak yang dananya itu sudah kebanyakan, kelebihan, dan bingung mau dikemanakan gitu ya. Oke, siapa yang baru hadir nih? Waas? Sebentar. Waas itu kelas apa dia? Kelas B? Enggak Pak, udah dari tadi saya hadir Pak. Kelas B Pak. Oke, sebentar ya. Saya dari tadi hadir Pak. Tapi enggak dia dengar kayaknya. Siapa? Dewi Lian Astutin Pak. Dewi Lian, ada orangnya? Ada Pak. Mana? Dewi Lian? Ya Allah. Oh, ada dia Pak. Ada dia. Ada dia Pak, tapi dia enggak dengar kayaknya. Oke. Sama Geva Pak. Gepa Pak. Oke, yang barusan hadir itu siapa tuh? Waas ya? Wah, sudah ada tadi Pak. Waas Saya sudah dari ya? tadi hadir Pak. Oh ya, sudah. Yang barusan hadirnya siapa? Geva ya? Geva Saya sama dari kemarin Pak. Geva sama Dewi Lian Pak. Geva hadir. Dewi Lian mana Dewi? Oh, Dewi Lian ini ada ya. Dewi Lian ada. Oke, sip. Ada lagi? Nggak ada ya. Kita lanjutkan. Oke ya, jadi dalam hal ini penjual adalah pihak yang memiliki kelebihan dana dan pembeli adalah pihak yang membutuhkan dana. Kira-kira seperti itu ya. Dia penjual, dia punya sesuatu yang kira-kira mau dijual lah ya. Dalam hal ini karena ini pasar keuangan, maka dia punya uang nih. Siapa yang mau uang ini? Kira-kira seperti itu ya. Dan pembelinya adalah orang yang membutuhkan dana tersebut, membutuhkan uang tersebut ya. Nah, dalam hal ini pihak yang kelebihan dana dapat berasal dari masyarakat. Jadi masyarakat yang sekitar yang ada itu bagi masyarakat-masyarakat yang ada sekitar yang memiliki kelebihan dana itu bisa menyimpan dana tersebut nanti di satu lembaga, kemudian lembaga tersebut menyalurkannya kepada yang membutuhkan lagi. Siapa yang membutuhkannya? Ya bisa masyarakat lagi ya. Jadi masyarakat yang satu boleh jadi kelebihan dana kayak yang di Tuban tadi itu,
Tapi di masyarakat yang lain juga bisa kekurangan dana. Begitu juga perusahaan, ada perusahaan yang kelebihan dana, ada perusahaan yang membutuhkan dana. Nah, kedua pihak ini dipertemukan dalam ikatan pernikahan gitu ya. Oh bukan ya, dalam pasar keuangan kira-kira seperti itu ya. Pihak yang membutuhkan dana bisa jadi perusahaan, bisa jadi juga masyarakat ya. Nah, kedua pihak tersebut nanti dipertemukan di namanya pasar keuangan tersebut ya. Ini tulisannya lembaga keuangan ya. Nanti Bapak sharing juga filenya supaya lebih jelas ya. Jadi lembaga keuangan, ya, jadi kan namanya pasar keuangan ya. Pasar keuangan itu ada lembaganya. Namanya lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan ini terdiri dari dua hal. Yang pertama lembaga keuangan bank namanya. Ya, itu terdiri dari bank umum ataupun bank BPR ya, Bank Pembiayaan Rakyat. Ini sekedar tahu saja karena nanti di semester 6 itu ada mata kuliah khusus namanya manajemen lembaga keuangan. Ya, ini Bapak sekedar memberitahu saja secara umum ya bahwa lembaga keuangan itu tempat tadi bertemunya orang yang membutuhkan dana dengan yang kelebihan dana tersebut terjadi di lembaga keuangan ini ya. Lembaga keuangan ada lembaga keuangan bank, ada lembaga keuangan non-bank. Dia itu lembaga yang bergerak di bidang keuangan tapi bukan bank. Emangnya ada Pak? Ada. Contohnya misalkan pasar modal ya, Bursa Efek Indonesia, kemudian asuransi, kemudian ada lembaga leasing namanya, ada pegadaian dan lain sebagainya. Itu lembaga keuangan tapi dia bukan bank ya. Oke, jadi tadi masyarakat ada yang kelebihan uangnya itu bisa nabung di bank, dia simpan uangnya di bank. Nanti bank ini sudah terkumpul banyak uangnya, uang ini bisa disalurkan kepada perusahaan yang membutuhkan dana, gitu ya. Nah, dalam hal ini bank ini disebut dengan lembaga keuangan atau pasar keuangan itu ada di bank karena dia mempertemukan antara orang atau pihak yang kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana. Gitu. Jadi masyarakat menabung di bank dan karena orang yang nabung di bank itu kan nanti dia dapat imbalan. Imbalannya berupa bunga tabungan, ya. Kemudian uangnya sudah terkumpul dari sekian banyak masyarakat kan terkumpul dananya di bank sampai mungkin ratusan juta sampai miliaran. Nanti uang yang terkumpul tersebut disalurkan kembali kepada perusahaan yang membutuhkan dana. Siapa nih perusahaan yang mau minjem dana untuk ngutang untuk kegiatan operasional perusahaannya gitu. Nah, nanti perusahaan yang mendapatkan pinjaman dana tadi itu wajib membayar angsuran lah ya, nyicil ke bank yang tersebut berupa pokok pinjaman plus ada bunganya nanti ya. Nah, bunga inilah kemudian menjadi keuntungan bagi perbankan itu ya. Sehingga bank dalam hal ini disebut sebagai perantara atau intermediasi. Jadi dia yang menjadi perantara antara masyarakat dengan perusahaan tadi ya. Bank akan mendapatkan keuntungan dari selisih bunga. Jadi walaupun bank itu harus bayar bunga kepada masyarakat yang nabung tadi, tapi biasanya bayarannya kecil, katakan cuma 1%. Sedangkan bunga yang dia dapatkan karena dia menyalurkan uang ke perusahaan itu bisa nyampe katakan 5%. Dia dapatnya 5%, dia ngeluarinnya cuma 1%. Jadi masih ada selisih 4%. Selisih 4% itulah kira-kira keuntungan bagi perbankannya. Sehingga dalam hal ini seluruh pihak diuntungkan. Masyarakat nyimpen uang di bank, dia dapat bunga, untung. Ya, kemudian perusahaan dia dapat pinjaman dana. Lagi butuh-butuhnya dana, dapat pinjaman dari bank, untung juga. Bank sendiri pun dapat untung karena perusahaan yang dikasih pinjam tadi harus bayar pokok pinjaman beserta bunga. Jadi seluruh pihak dalam hal ini diuntungkan. Gitu ya. Kemudian bisa juga orang yang kelebihan dana tersebut langsung menyetorkan kelebihan dananya kepada perusahaannya. Jadi tanpa melalui perantara seperti tadi, itu bisa juga ya. Dengan cara adalah masyarakat menanamkan modalnya secara langsung ke perusahaan. Ya, jadi bagi masyarakat yang ingin nanam saham, bagi masyarakat yang punya kelebihan dana, dia bisa langsung memberikan dananya ya kepada perusahaan yang membutuhkan melalui yang namanya pasar modal. Tapi pasar modal di sini tidak dianggap sebagai perantara, tapi sekedar fasilitator. Kenapa? Karena uangnya nggak disimpan oleh pasar modal, melainkan langsung diberikan kepada perusahaannya.
pasar modal ini cuman numpang lewat saja uangnya gitu. Jadi uang yang kita kasih cuma numpang lewat di pasar modal langsung dia ke perusahaan. Beda halnya dengan bank tadi. Kalau bank tadi itu uangnya dikumpulin dulu sama banknya sampai sejumlah sekian banyak baru disalurkan. Kalau di pasar modal, berapapun duit yang terkumpul langsung disalurkan begitu saja. Nah, nggak ada dikumpul-kumpulkan segala macam. Gitu ya. Oleh sebab itu, pasar modal tidak disebut sebagai perantara, tetapi sebagai fasilitator saja. Ya, jadi berbeda nih antara bank dengan pasar modal. Gitu ya. Pasar modal tidak mengumpulkan uang baru kemudian disalurkan seperti bank, ya. Tetapi berapapun uang yang ada, dia langsung otomatis ke perusahaannya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah pertimbangan sumber pendanaan. Kalau perusahaan lagi butuh duit dan dia mau minjem uang, ya, ada beberapa hal yang bisa dia pertimbangkan. Di antaranya adalah yang pertama kemudahan syarat administrasi. Kan tadi kalau perusahaan itu mau minjem uang, dia bisa pinjam di bank atau non bank. Ya, kan tadi lembaga keuangan ada bank, ada non bank. Itu pilihannya ya. Dia mau pilih di mana, mau minjem di mana, itu harus dengan pertimbangan. Apa saja yang dipertimbangkan? Pertama adalah kemudahan syarat administrasi. Kalau memang mau mendapatkan dana melalui pasar modal ini ribet banget syarat administrasinya, maka perusahaan akan cenderung lebih memilih lewat bank karena lebih mudah. Kira-kira seperti itu. Ya sama halnya kayak kita mau ngajukan kredit rumah lah atau kredit motor. Kita mau kredit motor nih. Di finance yang ini kok ribet banget sih syarat administrasinya, harus fotokopi ini apa segala macam, harus disurvei. Sedangkan di sisi lain ada yang menawarkan mudah gitu ya, nggak perlu administrasi gimana, cukup fotokopi KTP katakan gitu sudah langsung bisa kredit motor, maka kita akan lebih memilih yang mudah tadi itu. Kira-kira seperti itu ya. Yang kedua adalah jangka waktu pelunasan. Ya, semakin lama jangka waktu pelunasan, biasanya bunga bank akan semakin besar. Jadi beberapa lembaga keuangan itu menawarkan pinjaman yang bisa dilunasi dalam jangka waktu 10 tahun, 15 tahun gitu ya. Tentu perusahaan nanti akan mempertimbangkan ya, karena perusahaan kalau minjem dalam jumlah besar, katakan 1 miliar, kan nggak bisa langsung dikembalikan bulan depan ya, tetapi mungkin dia butuh waktu, nanti uangnya diputar dulu. Kayaknya mungkin saya baru bisa ngelunasin dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, lembaga keuangan tersebut ada yang menawarkan bisa jangka panjang, tetapi ada juga yang nggak bisa, cuma jangka pendeknya. Nah, ini juga menjadi salah satu bahan pertimbangan. Tetapi biasanya semakin lama jangka waktu pelunasannya, semakin besar bunganya. Biasanya seperti itu. Kalau kalian mau kredit motor, itu yang kredit motor kalau kalian ambil cuma 1 tahun, itu bunganya kecil banget. Bunganya kecil banget. Dibandingkan kalau kalian ngambil yang 5 tahun, itu bunganya besar banget. Dibandingkan yang 1 tahun tadi ya. Seberapa besar bunganya, nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya Bapak akan kasih contoh nyatanya ya, sehingga kalian bisa tahu, oh kalau saya mau kredit motor lebih baik saya ambil yang jangka waktu sekian karena itu bunganya lebih kecil dan seterusnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah resiko tidak dapat mengembalikan. Kalau perusahaan mau minjem duit, ya kira-kira lah minjemnya ya, jangan lantas minjem langsung 10 M. Iya kalau bisa kembaliin, kalau enggak kan perusahaannya yang disita segala macam nanti. Jadi dipertimbangkan lah ya, karena semakin besar kita pinjam duit ya semakin beresiko gitu ya. Diukur-ukur lah kira-kira kayaknya perusahaan tuh mampu kalau mungkin 500 juta saya masih mampu, tapi kalau sudah 1 M kayaknya saya nggak mampu deh gitu ya. Nah itu menjadi bahan pertimbangan juga. Jadi nggak asal-asal pinjam jumlah besar gitu ya. Kalau kalian ditawari pinjaman jumlah besar juga kalian harus pertimbangkan, ini bisa nggak nanti nyicilnya atau ngangsurnya gitu ya. Jangan asal diterima saja gitu ya. Jadi resiko tidak dapat mengembalikannya. Semakin besar jumlah pinjamannya, tentu resiko tidak dapat mengembalikan atau istilahnya kredit macet akan semakin besar. Ya, semakin kecil pinjamannya, semakin gampang kita ngelunasinnya nanti. Begitu ya. Oke, materinya sudah habis, kita sudah sampai simpulan.
Silahkan, ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang Saya jelas? Pak, Deksa Pak, Deksa Iya, Pak. Pak. Oke. Saya Pak, baru kali Pak. Deksa Ya, Pak, Deksa silahkan. Pak. Silakan yang pertama Deksa dulu. Deksa Pak. Sebelumnya minta maaf Pak. Deksa Pak. Saya baru masuk. Silakan satu persatu dulu ya. Pak, Deksa Pak, Deksa Pak. Oke, Deksa silakan. Azwar hadir Pak. Pak, saya Deksa ingin bertanya Pak, apakah pasar modal dan pasar keuangan fungsinya sama bagi manajemen keuangan perusahaan Pak? Oke, sebentar Bapak catat dulu ya. Ya, kalau tadi pasar keuangan sendiri itu pun dibagi menjadi dua ya. Ada pasar keuangan lembaga keuangan bank dan non bank ya. Dan masing-masing memang tujuannya cuma satu bagi perusahaan, yaitu untuk mendapatkan sumber pendanaan. Ya, baik melalui bank atau pasar modal, pasar keuangan, itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah supaya perusahaan tersebut dapat duit gitu ya, dapat pinjaman kah, dapat pendanaan, pokoknya intinya dapat duit. Nah, hanya saja berbeda mekanismenya. Kalau dia pinjam di bank, nanti dia harus nyicil setiap bulan. Ya, nyicil pokoknya beserta bunganya dan seterusnya. Kalau terlambat dia nyicil nanti ada dendanya dan seterusnya. Kalau di pasar modal itu tidak ada kewajiban harus nyicil tiap bulan. Jadi kalau di pasar modal itu nanti dia mengumumkan perusahaan, ini saya perusahaan terbuka namanya ya. Siapa saja mau nanam saham di sini silahkan bebas ya. Ada yang mau nanam ini, mau masukin uang. Ada orang kaya punya banyak duit nih, saya punya banyak duit, mau nggak duit saya nih dimasukin ke perusahaannya, ditanam ke sana gitu ya, nanti digunakan oleh perusahaannya. Perusahaan itu nggak punya kewajiban untuk ngembaliin uang tersebut, enggak ya. Terus bagaimana Pak, apakah duitnya nanti bakal dipakai semena-mena gitu? Enggak juga sih ya, karena dia punya tanggung jawab kan, karena dia terbuka. Nanti kalau dia menggunakan uang semena-mena, nama baik perusahaannya jelek, malah tutup perusahaannya, nggak ada yang mau invest di sana ya. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan terbuka itu punya punya kewajiban moral untuk bisa menggunakan uang tersebut dengan baik, sehingga pada akhirnya nanti di akhir tahun ya, setelah perusahaan tersebut tutup buku, dihitung keuntungannya, nah keuntungan tersebutlah yang akan kemudian dibagi-bagikan ke orang-orang yang nanam saham tadi di perusahaannya dia tersebut ya. Jadi tujuannya sama, baik pasar keuangan maupun pasar modal, yaitu agar perusahaan dapat duit, tetapi mekanismenya itu berbeda. Ya, kira-kira seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan. Sebelumnya saya minta maaf Pak. Saya tadi saya baru isi kuota Pak. Ada kuota lagi di jalan. Oke, kelas apa Zamroni Azwar? Zamroni Azwar kelas MDB Pak. Oh, kelas B ya. Oke Pak. Oke, Terima sebentar. kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gepa pecahmu Gepa. Zamroni Azwar hadir ya, oke. Oke Pak. Saya Pak Heni Hidayati mau nanya. Pak, mau nanya Pak, baru kali. Saya Pak mau bertanya Pak. Sebentar, siapa yang satu persatu dulu ya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya Pak, Heni baru Pak. kali. Saya Pak. Silakan Heni Hidayati dulu, satu persatu ya. Ya, izin bertanya Pak mengenai konflik kepentingan itu, bagaimana upaya kita atau cara mengatasi konflik kepentingan tersebut, dan bagaimana cara kita menyikapi konflik kepentingan tersebut Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya. Yang namanya konflik itu memang tidak bisa dihindari, ya sulit banget ya, karena perusahaan itu kan terdiri dari banyak orang ya, banyak pemikiran yang berbeda-beda lah ya. Bahkan sesama saudara saja kita kadang beda pikiran ya, yang satu mau ini, yang satu mau itu. Nah, apalagi dalam sebuah perusahaan yang terdiri dari sekian banyak orang, banyak maunya. Pemilik yang ini bilang, saya mau ini, nanti pemilik yang ini mau ini, dan seterusnya. Jadi, satu, konflik tersebut tidak bisa dihindari. Kemudian, lantas apa yang kita bisa lakukan adalah mengelola konflik tersebut. Ya, katakan kalau konfliknya berkaitan dengan pembagian laba, ya, apakah laba yang didapatkan, keuntungan yang didapatkan selama 1 tahun ini 1 miliar ini kita mau apain, itu beda-beda beda-beda maunya. Yang satu bilang udah dibagikan, yang satu bilang diputar kembali. Maka manajemen keuangan hadir di sana untuk menganalisis. Dia objektif ya, dia tidak memihak kemana-mana, tapi dia akan hitung keuangan perusahaan tersebut ya. Dia akan lihat prospek ke depannya bakal seperti apa. Katakan di tahun mendatang
diprediksi pandemi COVID-19 akan hilang, akan reda gitu ya. Sehingga kemungkinan hotel-hotel nanti bakal ramai wisatawan lagi. Sehingga duit yang ada, keuntungan yang ada, sebaiknya diputar kembali ke perusahaan. Perusahaan sebaiknya membangun hotel-hotel lagi dan seterusnya. Sehingga dalam hal tersebut, manajemen keuangan bisa berpendapat bahwa laba ini seharusnya diputar kembali, jangan dibagikan dulu. Kenapa? Karena menurut perhitungan, kalau diputar kembali, nanti tahun depan kita bisa untung banyak lagi. Semakin banyak untungnya, tentu nanti suatu saat akan bisa dibagikan lebih banyak lagi kepada pemilik perusahaannya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan, ada yang bertanya lagi? Saya, Pak. Tony, silakan. Saya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tentang laba nih, Pak. Apakah laba yang didapat oleh perusahaan itu termasuk gaji yang akan dibayarkan kepada karyawannya, Pak? Atau ada bonus-bonusnya gitu? Oke, ya. Oke, baik. Yang pertama, laba itu sendiri, kalau laba akuntansi ya, itu pengeluaran pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Pendapatan itu kayak perusahaan ngejual barang, kan nanti dapat pendapatan tuh, kemudian dan segala macam dikumpulin selama 1 tahun, kemudian pengeluarannya berapa? Pengeluaran itu nanti bayar listrik, bayar air, termasuk gaji pegawai, kemudian sewa gedung dan segala macamnya, dikumpulin semua dalam setahun, pengeluarannya berapa? Pendapatan dikurangi pengeluaran, kalau lebih besar pendapatannya maka perusahaan untung atau laba. Kalau lebih besar pengeluarannya maka perusahaan rugi gitu ya. Nah, kemudian kalau perusahaan untung ada labanya, laba itu pun bisa dibagikan kepada karyawannya. Namanya bonus akhir tahun ya, tetapi tentu saja nanti akan dirapatkan dulu gitu ya, uang tersebut. Apakah sebaiknya diputar terlebih dahulu atau bagaimana, atau mungkin ditunda tahun depan untuk bagi-bagi bonusnya atau dan segala macam, itu dirapatkan di sana semua sih. Biasanya kalau perusahaan sedang untung banyak baru ada bonus untuk karyawan. Tapi kalau perusahaan untungnya sedikit gitu ya, biasanya sih karyawannya nggak dapat bonus gitu ya, buru-buru dapat bonus, orang keuntungannya kan cuman sedikit gitu ya. Kalau perusahaan untungnya banyak, biasanya sih dibagikan ya. Bapak dulu sendiri waktu kerja di perusahaan pernah juga dapat bonus akhir tahun ya. Waktu itu perusahaan Bapak sedang untung banyak-banyaknya. Tapi kemudian di tahun depan untungnya nggak banyak ya, nggak dapat bonusnya gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Silakan. Terima kasih, Pak. Ada tanggapan atau mau bertanya? Silakan. Saya, Pak. Pak mau bertanya. Oke, silakan Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak, kan di dalam Ya, suatu perusahaan itu misalnya kan memiliki seorang direktur keuangan, Pak. Apakah keputusan keuangan itu hanya dilakukan oleh direktur keuangan saja atau ada pihak-pihak yang lain, Pak? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, untuk keputusan apakah uang ini mau dipakai beli ini, pakai beli itu, memang ada di tangan direktur keuangan tersebut ya. Dia yang memutuskan. Tetapi dalam memutuskan itu tentu dia harus koordinasi. Ya, misal, Pak ini mesinnya rusak, harus diperbaiki, harus beli baru, harus ini segala macam gitu kan, dia harus ngeluarin duit tuh. Maka direktur keuangan harus koordinasi dulu dengan direktur operasional bagian produksi mesin. Ditanya nanti dia, benar nggak ini mesinnya rusak gitu, apakah harus diganti baru atau bisa diperbaiki? Itu nanti akan dianalisa terlebih dahulu ya. Kalau diperbaiki kira-kira biayanya berapa nih? Kalau beli baru biayanya berapa? Mana lebih bagus? Gitu ya. Kadang-kadang kan ada mesin yang memang sudah saking rusaknya, biaya perbaikannya justru mirip-mirip dengan beli baru gitu. Nah, kan lebih baik dia beli baru gitu kan, keluar uang lebih banyak sedikit tapi dapat mesin yang baru. Nah, hal-hal seperti itu akan dikoordinasikan dengan direktur yang bersangkutan. Karena kalau tadi terkait dengan mesin, ya akan dikonsultasikan ke direktur operasional bagian permesinan gitu ya. Jadi direktur utama itu nggak sendirian dalam memutuskan
keputusan keuangan, tapi tetap koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kira-kira seperti itu ya. Tapi keputusan akhirnya tetap ada di tangan direktur keuangan itu. Begitu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan, ada yang lain? Saya, Pak. Yulia, silakan. Nah, tadi kan di manajemen keuangan kita melakukan analisis dan perhitungan gitu kan, Pak? Nah, terus di perhitungan tersebut itu apakah kita menggunakan perhitungan akuntansi? Kalau misalnya lihat kenapa manajemen akuntansi itu tidak disatukan saja dengan manajemen keuangan gitu? Oke. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Dulu waktu Bapak kuliah di Fakultas Ekonomi, jurusannya itu dipisah ya, antara jurusan manajemen dengan jurusan akuntansi. Ya, kenapa dipisah? Karena memang cukup berbeda ya, walaupun memang sama-sama ekonomi ya, sama-sama berkaitan dengan bisnis. Tetapi kalau akuntansi itu fokusnya pada membuat laporan keuangan. Ya, kalau akuntansi itu fokusnya membuat laporan keuangan, membuat kayak laporan laba rugi, neraca dan lain sebagainya itu ya, itu orang akuntansi. Kalau orang manajemen keuangan fokusnya adalah pada analisa laporan keuangan yang sudah jadi. Jadi dia nggak perlu membuat laporan keuangan, tapi laporan keuangannya sudah jadi, kemudian dianalisa. Nah, siapa yang menganalisa itu adalah manajemen keuangan. Ya, tetapi sebelum kita bisa menganalisa laporan keuangan, setidak-tidaknya kita harus bisa atau tahu cara membuatnya. Ya, oleh sebab itu nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya Bapak akan singgung juga tentang akuntansi tersebut ya, akuntansi dasar. Bapak akan sampaikan juga akuntansi itu sederhananya seperti ini untuk bisa masuk ke nanti ke analisa manajemen keuangan itu ya. Jadi dalam pelajaran akuntansi biasanya tidak ada manajemen keuangannya biasanya, karena dia hanya membuat laporan keuangan saja. Tetapi dalam mata kuliah manajemen keuangan pasti ada akuntansinya. Gitu. Ya. Ya, Pak. Seperti itu. Silakan yang lain. Saya, Pak. Deksa, Pak. Saya, Pak. Waas, Pak. Oke, Waas dulu deh, silakan. Saya mau bertanya, Pak, apakah di manajemen keuangan ada praktik atau bagaimana gitu, Pak? Misalkan kita ke bendahara atau besok untuk mengatur keuangan itu, apakah ada praktiknya gitu? Itu aja sih. Oke, baik. Kalau di tahun kemarin itu Bapak memberikan materi tambahan untuk bendahara kelas ya. Jadi kan di setiap kelas kan ada posmanya, kemudian wakil posma atau sekretaris, dan ada bendahara kelas biasanya kan. Nah, di tahun kemarin tuh Bapak memberikan materi juga tentang bagaimana sih caranya mengelola keuangan kelas ala bendahara lah, kira-kira seperti itu ya. Kemungkinan nanti kalau memang diperlukan Bapak akan berikan juga materinya bagaimana sih cara mengelola keuangan bendahara kelas gitu ya, dan ya sederhana tentunya dan bisa diterapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Manajemen keuangan ini tidak hanya teori tetapi juga ada praktiknya. Praktiknya nanti akan Bapak tunjukkan juga ya. Praktiknya seperti apa, Pak? Hitung-hitungan ya, pasti hitung-hitungan namanya keuangan ya, tetapi akan lebih banyak menggunakan aplikasi ya, Bapak. Kalau keuangan zaman sekarang lebih banyak menggunakan Microsoft Excel namanya. Jadi Microsoft itu kan ada banyak ya, ada Microsoft PowerPoint namanya untuk presentasi, Microsoft Word untuk bikin-bikin tugas dan segala macam. Ada Microsoft Excel namanya. Microsoft Excel ini khusus untuk hitung-hitungan ya, akuntansi, keuangan, matematika dan seterusnya itu biasanya pakai Microsoft Excel itu ya. Nanti Bapak akan berikan juga materi bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel tersebut ya, karena kalau di zaman sekarang sudah nggak pakai tulis-tulis buku segala macam ya, akuntansi segala macam itu sudah mulai ditinggalkan ya. Kenapa? Karena sekarang zamannya sudah berbeda kan ya, jadi lebih banyak pakai aplikasi sekarang ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan, masih ada lagi? Pak, boleh nanya lagi nggak, Pak? Boleh, silakan. Ya, ini tentang investasi, Pak. Apakah ketika kita melakukan investasi di suatu perusahaan tuh ada jangka waktunya? Semisal gini, Pak, kan misalnya saya investasi di perusahaan A, ini kan sebesar 1M.
Nah, itu Kak ada jangka waktunya atau untuk seterusnya? Seperti itu, Pak. Oke. Sekian. Ya, terima kasih ya. Nah, investasi itu ada banyak produknya ya, ada banyak produknya. Ada jenis investasi yang kalau kita naruh uang di sana, itu ada jangka waktunya. 1 tahun kemudian baru kita bisa ambil. Ada yang 2 tahun kemudian baru kita bisa ambil. Sebelum dia 1 tahun, nggak bisa kita ambil, terkunci uangnya. Itu ada jenis produk investasi seperti itu. Tetapi ada juga produk investasi yang bebas, kita mau ngambil kapan saja itu terserah. Ya, Bapak pribadi lebih suka ya dengan jenis produk yang bisa diambil kapan saja. Kalau yang dikunci setahun kemudian baru bisa diambil tuh Bapak pribadi sih kurang suka ya. Tetapi beberapa orang ada juga yang suka ya. Itu tergantung dari selera orang beda-beda ya. Tetapi ada ragam investasi yang dananya itu terkunci setahun atau 2 tahun kemudian baru bisa diambil, atau ada juga yang bebas. Kita mau tanam sekarang, besok pagi kita ambil, bisa. Kita mau invest sekarang jam 1, ngambil jam 2 juga bisa gitu ya, bebas ya. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, cukup ya. Waktu kita sisa 5 menit lagi, Bapak bacakan simpulannya. Setelah itu kita akhiri karena Bapak mau lanjut ke kelas C ya. Kelas C sendirian, kasihan dia ya. Jadi kelas A dan B gabung jadi satu. Oke, simpulannya adalah manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol uang yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Sebentar Bapak sharing dulu ya. Lupa ini. Oke. Kemudian tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan untuk memaksimumkan nilai perusahaan jika perusahaan itu ingin dijual nantinya. Keuangan itu ada 3, keuangan personal, keuangan perusahaan, dan keuangan pemerintah. Yang kita pelajari saat ini adalah keuangan perusahaan ya. Keputusan keuangan itu ada 3. Yang pertama investasi namanya, kalau kita punya uang kita mau pakai apa uang itu. Yang kedua adalah pendanaan namanya, yaitu dari mana sih kita mendapatkan uang tersebut ya. Dan yang ketiga adalah nanti ketika perusahaan tersebut untung, apakah untungnya mau dibagikan atau mau diputar kembali, itu namanya dividen ya. Kemudian ada namanya konflik kepentingan yang sering terjadi antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan. Pemilik perusahaan maunya labanya dibagikan saja karena dia mau jalan-jalan ke luar negeri, tetapi pengelola perusahaan bilang diputar aja kembali karena mau beli mesin dan sebagainya ya. Pasar keuangan mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana ya. Lembaga keuangan ada yang lembaga keuangan bank itu merupakan perantara, dan non bank tadi pasar modal yang dia tidak perantara ya karena bersifat fasilitator saja. Dia nggak ngumpulin uang sampai banyak kemudian diberikan kepada perusahaan, enggak ya. Berapapun uangnya langsung disalurkan. Kalau bank dikumpulin dulu sampai banyak baru kemudian dibawa ke perusahaan gitu ya. Kemudian pertimbangan sumber pendanaan yang pertama tadi administrasinya, kemudian jangka waktunya, apa jangka waktu pendek, panjang ya. Kalau jangka waktunya pendek kan agak sulit dia melunasi nanti ya. Kemudian risiko ya terkait dengan jumlah pinjamannya ya, apakah sedikit, apakah banyak, dan seterusnya. Demikian, terima kasih. Orang kaya bukanlah orang yang banyak uangnya, tetapi orang yang pandai mengelola uangnya. Ya. Sebanyak apapun uang yang kita punya, mau dapat 8M, kalau kita nggak bisa mengelolanya, habis sudah ya. Tetapi sedikit apapun uang kita punya, kalau kita pandai mengelolanya, tukang bubur saja bisa naik haji ya, apalagi kita ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita semua sehat-sehat saja ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigato.